siapapun yang jadi kepala dinas harus bisa menyelesaikan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Itu. Nah, berangkat dari situ tentu yang menjadi fokus saya adalah menerjemahkan dan melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Bupati. Program ini kalau hanya program tanpa kita tidak lanjut dengan fintech, dengan pelatihan, sosialisasi, tentu akan ya penerapannya nggak akan maksimal. Nah, itu kita laksanakan itu sehingga pada saat merapatkan sama Korwil, Mbak, kenapa ada bahasa begini? Karena untuk asalnya juga tadi, saya kan tidak pernah anti kritik sama wartawan. Wartawan datang ke saya atau LSM bilang ke saya, Pak, begini-begini, oke, ada pelanggan semua. Memang kadang-kadang. Hai pemirsa podcast Sukri and the Gang, kita ketemu lagi di program Ngobris, ngobrol sampai habis. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah bukan hanya soal pendidikan saja atau juga kebudayaan, tetapi secara keseluruhan. Karena beliau jauh-jauh dari Kutai Timur untuk bisa hadir di sini adalah satu kebanggaan yang sangat luar biasa pastinya semua. Dan siapa sih beliau ini? Ya, beliau ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Bapak Mulyono, SST PMSI. Siap, Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sehat ya Pak? Ya, sehat. Sehat selalu. Dan memang lagi ada kegiatan di Samarinda? Betul sekali, Mbak Lilis. Kebetulan pada kemarin sebenarnya, kemarin itu tadi malam itu pembukaan acara penyusunan alat ukur pencapaian kurikulum merdeka. Itu melibatkan para pengawas SD di Hotel Puri Senior. Nah, kemudian tadi pagi saya juga buka acara di Hotel Selika, yaitu pelatihan fintech ya, atau workshop pelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, tapi khusus untuk Kutai Timur saja? Khusus Kutai Timur ya. Khusus Kutai Timur ya. Memang sering menyelenggarakan kegiatan itu di sini ya Pak ya? Betul. Oh, oke. Ya, Baik. biar mereka juga tambah ilmu dan juga sedikit refreshing lah. Betul. Gitu. Ya, biar bisa ke mall-mall, biar bisa menambah APBD juga kayak di sini ya Pak ya, PAD-nya Samarinda gitu ya. Jadi belanjanya di sini di Samarinda. Oke, Pak Mulyono. Siap. Mungkin sebelum sampai menjadi seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pastinya Bapak sudah melanglang buana gitu ya Pak ya, untuk pemerintahan. Iya, mungkin sebelum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak di mana dulu ini? Boleh. Menjalankan amanah, ya, catatan dari awal. Singkat saja ya. Jadi saya adalah lulusan dari STPDN. Oke, baik. Ya, angkatan ke-8, lulus di tahun 2000. Nah, saya masuk di 96 diberangkatkan oleh Kabupaten Kutai waktu itu. Tapi lulus tahun 2000 sudah ada pemekaran Kutai. Ya. Nah, salah satunya adalah Kutai Timur. Jadi saya penempatan langsung di Kabupaten Kutai Timur. 1 tahun saya mengabdi, akhirnya saya melanjutkan kuliah lagi, mengambil S2, kembali ke STPDN juga, biar komplit lah pemerintahannya. Iya, betul. Nah, tahun 2004 kembali lagi ke Kutai Timur. Nah, dari situ sudah mulai berkarir di bagian pemerintahan, telah menjadi Kasubag Klantip, kemudian Kasubag Perangkat Desa, kemudian ke Bappemas, melanjutkan juga perangkat desa, kemudian pernah juga ke Kesbangpol. Nah, pernah ya bidang politik dan partai politik pemilu, kemudian ke dinas kesehatan. Nah, yang menarik ini. Iya. Di kesehatan juga pernah saya. Padahal lulusannya IPDN, terus Ya. kemudian larinya ke kesehatan. Kesehatan itu lagi keren, Mbak, menangani penyakit menular. Tantangannya luar Ya, biasa tuh ya. Tapi itu juga ternyata hikmahnya luar biasa juga. Setelah itu saya dipercaya untuk menjadi camat di Kecamatan Santopulung selama 6 tahun 20 hari. Itu paling lama menjadi camat? Paling lama ya. Ya, selama cukup lama di sana. Kemudian sejak 27 Januari 2023 kemarin dipercayakan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baru tahun ini. Ya, tahun ini baru 9 bulan, Mbak. 9 bulan kalau ibu hamil udah melahirkan Ya. ya. Artinya 9 bulan jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus ada gebrakan-gebrakan baru gitu ya Pak. Inovasi yang dilakukan oleh Bapak Mulyono gitu kan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Sejauh perjalanan Bapak atau mungkin sejauh kaki melangkah dalam dunia karir itu, mana yang lebih menantang buat Bapak? Sebetulnya semuanya menantang, Pak. Tetapi yang mungkin saya menjadi camat itu yang paling menantang. Kenapa? Karena semua urusan dilayani di sana kan. Betul. Nah, kecamatan nanti saya sampai 6 tahun
Ya alhamdulillah dengan bekal ketulusan kita, lagi background saya juga bukan apa dari bawah juga saya ya, karena transmigrasi kan di tempat netral ya, saya berusaha untuk membuat program-program tidak terlalu muluk-muluk tapi yang bisa langsung dirasakan. Bisa langsung dirasakan manfaatnya masyarakat, oleh masyarakat di sana. Dan alhamdulillah program-program saya itu sempat mendapat apresiasi lah ya, bahkan di tingkat Salah provinsi. satunya apa tuh, Pak? Saya 2 kali menjadi camat terbaik Sekaltim. Oh, pas dong. Iya. Tahun 2018 dan tahun 2020 diupacarakan saat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur. Oh, pada Ya. saat ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Luar biasa ini Bapak ya, program-programnya jalan semua gitu ya Pak ya, waktu jadi Siap. camat. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, kemudian di Januari tadi ya Pak, Januari Ya, tadi 27 Januari. diberi kepercayaan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus di Kutai Timur gitu kan. Ya, Apa yang sudah Bapak laksanakan? ya, baik. Kita akan mencoba mulai dari awal juga Mbak ya. Iya, Nah, kita berbicara tentang dunia pendidikannya dulu oke, misalnya. ya. Jadi begini, untuk menjadi kepala dinas kan perlu asesmen. Ya, asesmen. Nah, di saat asesmen waktu itu Bapak Bupati menyampaikan dengan beberapa dinas yang lain itu ya, intinya adalah siapapun yang jadi kepala dinas harus bisa menyelesaikan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Itu. Nah, berangkat dari situ tentu yang menjadi fokus saya adalah menerjemahkan dan melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi Bupati. Kalau mau kita urut dari awal ya, visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu adalah menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Oke. Nah, itu diterjemahkan dalam 5 misi. Nah, kebetulan 2 misi diantaranya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu di misi pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bersatu. Itu jelas terkait pendidikan tuh, ya kan? Kemudian di misi yang ketiga, yaitu mewujudkan pelayanan dasar yang proporsional dan merata. Nah, itu juga tugasnya Dinas Pendidikan dan Dasar kan pendidikan kesehatan. Dari 2 misi ini turun lagi ke dalam 7 program unggulan di bidang pendidikan ya. Kalau saya panjang itu, tapi secara umum adalah bahwasanya saya harus melihat ini, memotret dulu bagaimana 7 program unggulan ini, sejauh mana sudah terlaksana. Karena 7 program unggulan ini sudah tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Nah, berangkat dari itulah saat saya menjabat, saya langsung di 1 bulan pertama saya melakukan yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu adalah pembenahan internal ke dalam, melibatkan para kabit atau mesin UPT, kita kumpul bersama untuk membahas sampai sejauh mana capaian 7 program unggulan ini. Nah, setelah kita secara umum kita dapatkan data, maka mendapat kesimpulan adalah masih ada 2 yang masih perlu kita maksimalkan, yaitu di pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir adalah mendorong pencapaian standarisasi akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta. Nah, berangkat dari 2 masalah yang menurut saya masih perlu kita maksimal tadi. Tapi kalau yang masalah yang lain sudah Sudah secara umum sudah terlaksana. Yang dari 7-5 juga berjalan cukup bagus. Tinggal kita poles-poles saja lagi. Nah, Iya, oke. nah, berangkat dari situ, maka saya membentuk tim sebanyak 32 orang melibatkan semua bidang. Ayo kita cek ke lapangan. Jadi saya langsung memimpin keliling ke 18 kecamatan, ke 800 satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD-nya, SD, SMP, bahkan beberapa SMA pun juga kita ambilin, walaupun itu bukan karena kita lagi sekali lewat saja. Tapi yang jelas untuk PAUD, SD, maupun SMP kita cek semuanya. Itu yang menjadi prioritas. Ya, karena begini, dengan melihat kondisi di lapangan, dengan data yang akurat, kita bisa membuat perencanaan yang tepat. Kalau perencanaan yang tepat, harus dasarnya adalah data yang akurat. Betul, kita punya dapodik, tapi dapodik ini juga harus kita cross-check di lapangan. Ternyata memang benar ada beberapa hal yang memang harus kita sinkronkan, harus kita validasi ulang. Alhamdulillah, dengan program yang kita lakukan itu, mendapat respon yang cukup bagus, baik dari Bapak Bupati maupun dari Dewan, saya perintah juga di Dewan. Artinya mohon maaf Bapak Dewan, nanti kalau mau bikin anggaran nggak usah repot-repot lagi kita. Ini kami sudah punya judul, karena ini juga hasil dari lapangan. Nah, gitu, Pak. Jadi karena kalau hanya data, terus kemudian kita tidak cek langsung ke lapangan, ya cuma ya Pak. Gitu. Ya artinya begini, saya merasa bahwasanya, apalagi dulu kan saya pernah jadi kasubag pemerintah desa, saya juga keliling ke semua kecamatan kan, saya melihat memang ada beberapa tempat yang masih mungkin belum lah atau kurang maksimal itu. Nah, itulah yang makanya pendapat saya di beberapa tempat itu di mana aja Pak? ya kan wilayah Kutai Timur luas sekali ya.
Kutai Timur itu terdiri dari 18 kecamatan Oke. dan 139 desa plus 2 kelurahan. Dan itu secara geografis kan luar biasa sekali itu. Kalau tidak salah itu sering disampaikan oleh Pak Bupati itu seluas Jawa Barat dan apa itu luasnya itu ya, luas sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi intinya kami ingin pemerintah itu betul-betul hadir bersama masyarakat yang tampak yang paling ujung, nah supaya mereka juga merasa diperhatikan. Dan Tapi pada saat Bapak pertama dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, Bapak tinggal melanjutkan program yang sudah ada dari Kepala Dinas sebelumnya, atau memang Bapak punya tujuan tambahan atau program tambahan gitu? Begini, sebetulnya memang setiap pemimpin kan tentu punya gaya kepemimpinan masing-masing ya. Betul. Kalau saya tidak rombak habis, tapi kita evaluasi saja. Kalau memang itu masih dalam jalurnya, lanjutkan saja. Kalau memang ada yang belum masuk jalur, ayo kita masukkan. Kayak gitu Mbak. Jadi tidak harus kan total enggak juga. Apa yang sudah bagus, lanjutkan. Ada yang kurang, kita benahi. Dan yang lebih penting lagi adalah harus fokus kepada apa yang menjadi visi dan misi serta 7 program unggulan di bidang pendidikan. Itu yang kita dorong. Jadi yang 2 tadi tinggal 2 permasalahan yang tadi. Insya Allah akhir jabatan Pak Bupati Wakil Bupati nanti di akhir tahun 2024 mudah-mudahan beliau bisa mengatakan janji saya di bidang pendidikan sudah saya laksanakan dengan baik. Nah itu harapan saya. Makanya kita betul-betul push supaya 7 program yang menjadi janji beliau saat kampanye dulu itu Misi ya. Nah, misi tadi itu betul-betul bisa terrealisasi dengan baik itu, Mbak. Melalui Dinas Pendidikan dan Ya tentu di bidang kami ya. Kalau yang bidang lain tentu oleh OPD yang lainnya kan. Oke, baik, luar biasa, keren ya Pak ya. Sebenarnya biasa saja sih Mbak. Kalau kita bicara Kutai Timur, saya baru beberapa kali sih ke sana Pak. Iya, karena mungkin faktor waktu itu jalan masih, tapi kalau sekarang udah bagus lah ya. Bagus. Saya menjadi saksi sejarah kan Mbak. Kenapa saksi sejarah? Karena kan sudah awal Kutai Timur dibentuk 99. Saya dihadir sudah tahun 2000. Saya merasakan bagaimana dulu kalau kita mau ke Muara Bengkal, Muara Ancalong, Nomor Sangat, Busan, itu harus mutar lewat Samarinda. Lewat Samarinda, lewat 10, lewat HPI, baru nyampe ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Harus membutuhkan waktu berapa jam tuh ya? Iya, kalau dulu juga kalau ke wilayah Sandaran harus full pakai speed, pakai ketinting. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa lewat darat, walaupun masih nyebrangkan mobil, tapi sudah bisa ke darat untuk yang desa-desanya. Begitu juga ke daerah Busan. Yang namanya dari Mekar Baru, ujungnya Busang itu dulu hanya bisa lewat sungai, sekarang sudah bisa lewat darat. Jadi sudah secara umum pembangunan di Kutai Timur saya menilai sudah sangat luar biasa. Sudah semakin maju juga. Jauh kemajuan luar biasa. Artinya siapapun yang mau ke Kutai Timur jalan-jalan lewat darat, Iya, Mbak. udah mulai mulus lah jalannya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Mulyono. Kita harus istirahat dulu, jeda dulu ya. Siapa tahu Bapak mau minum kopinya. Iya. Boleh saya persilakan ya Pak Mulyono. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi ya pemirsa. Nanti kita akan segera kembali. Oke, kita kembali lagi di Sukri and the Gang, tentunya di Ngobris, ngobrol sampai habis. Kalau nggak habis-habis, berarti kita nggak jadi ngobrol ya Pak. Sudah disantap kopinya? Sudah, terima kasih Mbak Lilis. Sudah ya Pak ya? Pahit, manis? Ya, sesuai selera. Sesuai selera. Ya, menyesuaikan. Kayaknya sih pahit kalau saya tebak ya. Karena gulanya tidak tersentuh. Oke, baik. Kita akan mengupas tentang Kutai Timur sendiri sebelum sampai nanti di dunia pendidikannya ya Pak Mulyono. Jadi ini katanya APBD atau anggaran yang ada di Kutai Timur ini kan tinggi banget ya Pak. Alhamdulillah cukup tinggi Mbak. Sampai angka 9 teret gitu Pak. 2023 ya? Ya, 2023 yang luar biasa, ini tinggi, besar. Pastinya juga banyak peruntukan untuk pembangunan yang ada di Kutai Timur, yang kemudian ini juga menjadi program dari Bupati dan juga Wakil Bupati yang dikelola dari perangkat-perangkat daerah gitu ya kan Pak ya. Kalau kita bicara tentang anggaran yang besar ini di Kutai Timur, apa yang sudah terlihat gitu dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di sana? Ya, baik Mbak Lilis ya.
Kalau untuk menjawab itu mungkin saya tidak punya kapasitas terlalu luas ya. Saya nggak boleh menjawab secara umum. Nanti itu ada bidang masing-masing kecil Pak Bupati ya, itu harus secara keseluruhan ya. Mungkin saya bisa menjawab yang terkait dengan konteks pendidikan saja dulu ya. Nah, jadi gini, dalam undang-undang kita kan diamanatkan bahwasanya dana pendidikan itu kan 20% dari LPD ya. Dan untuk Kota Timur sendiri kalau menurut perhitungan saya, alhamdulillah cukup komitmen ya, komitmen. Memang yang masuk di Dinas Pendidikan itu tidak sampai 20. Kalau hitungan saya dari Serapannya nggak sampai. Alokasinya ya, Alokasinya ya tidak sampai 20% dari 9,7 triliun itu yang masuk ke Dinas Pendidikan sekitar 1,7. Kalau saya hitung kalkulasinya sekitar 17,83%. Tetapi kalau kita bicara pendidikan secara keseluruhan, saya kira sudah lebih 20%. Kenapa? Karena salah satu komponen pendidikan itu adalah beasiswa. Dan ternyata beasiswa yang dikelola oleh pendidikan itu hanya untuk SD dan SMP. Sementara untuk SMA, kemudian untuk S1, S2 itu ada di bagian Kesra. Kemudian ada juga di Yayasan Pendidikan, itu artinya kalau kita bicara pendidikan 20% dari LPD Kota Timur saya bisa tegaskan sudah memenuhi kewajiban 20% itu. Itu ya dari sisi regulasi ya. Kemudian dari sisi program sendiri, alhamdulillah ya tentunya saya sampaikan di awal tadi kita sudah punya rambu-rambunya kan ya, rambu-rambunya. Apa yang rambu-rambunya? Sebenarnya 7 program unggulan. Kita nggak bisa ke sana. Selain tentu ada program-program wajib lainnya yang memang menjadi aman dari kementerian. Ya. Contohnya apalagi kita dari perubahan kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka tentu ada penyesuaian. Alhamdulillah beberapa program yang kita susun itu beberapa kali mendapat apresiasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP yang di provinsi di Kaltim ya, di Kaltim. Provinsi ya? Ya provinsi. Kan mereka yang namanya Balai Penjaminan Mutu, berarti yang mengevaluasi kan penilai. Di antaranya adalah program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Untuk menyambut program itu kami melatih memberikan bimtek kepada semua guru TK dan SD sehingga program ini betul-betul bisa terlaksana. Dan alhamdulillah ini kita langsung juga dari PPMP tadi. Dan dari PPMP mengatakan baru Kaltim baru Kota Timur yang melaksanakan itu kata beliau gitu. Nah, artinya program ini kalau hanya program tanpa kita tidak lanjut dengan bimtek, dengan pelatihan, sosialisasi, tentu akan ya penerapannya nggak akan maksimal. Nah itu kita laksanakan itu sehingga pada saat penerimaan mahasiswa baru kemarin itu bisa kita aplikasikan lah. Ya salah satunya itu. Kemudian di sisi yang lain apalagi kita mau menjadi IKN Mbak ya, IKN. Nah tentu ya kearifan lokal itu harus terpelihara. Jangan sampai nanti kita lupa dengan diri kita sendiri. Kalau saya berpikir begini, kalau di Jakarta itu ada lu gue, nah harus nanti di IKN bukan itu, tapi di IKN yang adalah etam nyawa kan gitu ya. Oh jadi harus. Iya. Nah untuk itu kami di Kota Timur menerapkan yang namanya muatan lokal, muloknya ya, ada mulok bahasa Kutai. Jadi bahasa Kutai mandi tak apai kan gitu slogannya kan. Tapi itu tetap sama ya Pak ya. Apanya itu? Misalkan kayak di Kukar jelas begitu. Kutai Timur juga sama. Sama dong ya. Artinya itulah salah satu upaya kita untuk melestarikan adat kita, tentu budaya kita, termasuk bahasa kita ya. Jangan sampai terkikis, karena nanti kan apalagi IKN kan luar biasa juga banyak kan gitu. Satu itu. Kemudian di sisi yang lain juga beberapa program yang kami coba lakukan ya. Kami menggagas program baru itu walaupun masih sifatnya pilot project. Kami ada laksanakan di 6 sekolah percontohan yaitu di SD adalah pembelajaran kitab suci. Nah ini menarik ini. Jadi gini. Saya melihat ya bahwasannya anak-anak hari ini ya di era saat ini lah ya ini akan lebih sangat-sangat senang dengan gadget HP ya. Saya juga punya anak loh masalahnya. Iya. Nah maka salah satu upaya kita melalui hasil diskusi dengan Korwil kemudian beberapa sekolah mereka prinsipnya malah mendukung kalau seandainya jam pelajaran sekolah ditambah. Nah, makanya kita berpikir kemarin bagaimana yang paling bagus. Maka kita adakan pembelajaran kecintaan kepada ayat suci. Nah kenapa ayat suci? Karena kita harus pahami di Kota Timur kan beraneka ragam agama juga. Nah, makanya kita berikan ruang yang sama, tidak boleh diskriminasi, kita berikan ruang yang sama. Untuk yang Muslim kita adakan pembelajaran ayat suci Al-Quran. Yaitu kita kemarin bekerjasama dengan Umi Foundation yang di Surabaya dan jaringan Darussalam.
Artinya anak-anak kita nanti kita bekali pemahaman terkait dengan bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Mulai dari makhrajul hurufnya, tajwidnya, dan ini bisa diterapkan. Itu ini di penting. luar dari jam pelajaran? Di luar jam pelajaran. Jadi teknisnya nanti setelah pulang sekolah, nanti ada penambahan 2 jam pelajaran. Makanya sifatnya adalah masih bersifat ekstrakurikuler, tapi bentuknya intrakurikuler gitu ya. Nah, mudah-mudahan program ini bisa sukses, nanti bisa kita terapkan ke lebih banyak sekolah, sebetulnya ke depan di semua sekolah. Jadi hanya ada 6 sekolah pilihan? Ya, untuk pilot project dulu kan ya. Karena saya berpikir begini ya, program itu tidak harus dimulai langsung besar. Betul. Tapi harus kita uji coba dulu, kalau itu memang bagus baru kita terapkan. Sehingga lebih maksimal. Kalau sesuatu yang kecil atau kurang tuh enak dibenahi. Kalau langsung besar benahinya kan agak repot. Nah, tapi dengan belajar yang kecil tadi kita bisa benahi, insya Allah yang besar pun kita akan lebih mudah. Jadi itu Mbak. Karena keberhasilan itu berawal dari kegagalan. Wah, tapi jangan gagal dong. Gitu ya, Pak, ceritanya. Karena kan dari yang kita tidak bisa besar kalau tidak dilatih dari yang kecil dulu, kan gitu ya, Pak. Itu sepakat, itu sepakat. Iya. Jadi perumpamaannya kan begitu tuh. Ya, Gitu. betul. Jadi memang harus dari yang dimulakan dari yang kecil-kecil dulu, Ya. sampai ini bisa berjalan, kemudian nanti baru ada program-program selanjutnya yang lebih inovatif gitu Ya, ya. jadi sudah kita laksanakan Mbak Lilis. Untuk yang non-muslim kemarin sudah diadakan BIMTEK-nya untuk mulai pemetaan, kan sekolah kan berjenjang tuh pemetaannya, kemudian minggu depan tuh sudah mulai pada teknis untuk kalau di kuliah itu istilah matrikulasi ya, penyetaraan. Nah, penyetaraan bagaimana para gurunya pun juga punya pemahaman yang sama. Nah, itu ya. Apalagi Al-Qur'an ini mohon maaf ya. Itu kan kalau tidak dipahami secara benar dari sisi makhrajul hurufnya, dari tajwidnya itu akan agak banyak perbedaan, apalagi dicampur dengan kondisi lokal. Maksudnya kedaerahan itu juga mempengaruhi loh ya, mempengaruhi. Nah, makanya perlu kita standarisasi. Mohon maaf kalau bahasa orang Jawa itu boleh bilang huruf ain itu jadi ngain kan begitu, atau mohon maaf kalau teman-teman di Sulawesi kebanyakan huruf ro itu jadi ra. Nah, begitu itu perlu kita standarkan dan supaya bacaannya pas, karena kalau di Al-Qur'an itu salah bacakan salah arti nanti kan gitu. Betul. Ya, jangan sampai salah arti, salah pengertian gitu ya, Pak ya. Betul. Tapi intinya kita punya niatan yang besar seperti itu. Di sisi yang lain gini, kalau saya menganalisakan kehidupan kan mulai beberapa fase, Pak ya. Dari fase balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, lansia gitu ya. Semuanya lah. Nah, semuanya kan bertahap itu. Ya. Nah, di masa remaja ini kan masa yang paling riskan. Sangat. Saya pikir tadi masa remaja itu masa paling indah. Ternyata riskan ya, Pak. Oh, di sekarang ya, sekarang ya. Betul. Kan artinya begini, tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh oleh godaan-godaan di luar ya. Tapi saya yakin semoga itu ada melemah titik jenuh, dia akan kembali. Tapi kalau dari awal dia nggak punya dasar, dia mau kembali kemana? Itu masalahnya kan. Kita sama-sama tahu kalau belajar di masa tua itu lebih sulit dibandingkan belajar waktu masih kecil. Maka dengan harapan, dengan pemahaman agama yang kuat, oleh anak-anak kita itu, kalaupun toh harus di masa remajanya agak sedikit menyimpang, dia akan kembali itu sudah tahu kemana dia akan kembali. Nah, itu posisinya, Pak. Jadi kita berharap selain juga untuk mengurangi tantangan di era digitalisasi, di era globalisasi, di era internet seperti ini kan, anak kita coba tambahkan. Dan itu direspon bagus sekali. Respon awal bagus sekali, orang tua kan terlibatkan itu kemarin. Supaya ini tidak menjadi suatu bahan yang malah menjadi kontraproduktif, kita diskusikan. Nah, cuma sekarang tinggal tantangan kepada teman-teman sama-sama kemarin. Ini pilot project, tolong serius, tolong langsung yang sungguh-sungguh, karena keberlanjutan ini tergantung dari teman-teman. Kalau ini sukses kita lanjutkan, kalau nggak sukses ya mungkin nggak bisa kita lanjutkan. Jadi itulah saya juga turun langsung kemarin, saya membuka bahkan mendampingi supaya program ini betul-betul bisa maksimal. Karena memang itu perlu, Pak, di zaman sekarang ini. Iya. Ya kan? Karena memang banyak pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi agama ini harus dikedepankan. Ya kan? Orang yang berilmu belum tentu beradab, karena orang yang beradab itu sudah pasti berilmu. Keren. Pak, kalau kesejahteraan tenaga pendidik sendiri di sana gimana, Pak? Nah, ini menarik ini. Kita kan perlu tuh pertanyaan ini ya. Iya. Jadi begini, Mbak Lilis ya. Konsep apa sih sebetulnya merdeka belajar? Belajar ini kalau kita intikan sekali ya, paling intinya itu adalah proses belajar yang menyenangkan. Itu sebenarnya poinnya. Kalau kita runut semuanya, merdeka belajar ini. Iya. Terlepas dari semua komponen, semua indikator yang lain, tapi intinya adalah proses pelajaran yang menyenangkan. Makanya
basicnya adalah bagaimana menyalurkan bakat dan kemampuan murid. Nah, jadi fokus ke sana. Nah, untuk bisa terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan tadi, tentu akan sulit dicapai kalau pengajarnya nggak senang. Betul. Nah, itu. Jadi kita buat senang dulu pengajarnya nih. Salah satunya jangan lagi pengajarnya pikirkan masalah apa yang mau dimasak besok kan gitu. Jadi kesejahteraannya harus kita pikirkan. Dan alhamdulillah Bapak Bupati kita ya mempunyai perhatian yang luar biasa terkait ini dengan beberapa kali menaikkan insentif, bahkan saat ini mungkin saja ya, mungkin sudah tertinggi di Kaltim kemungkinan saya ya. Ya, untuk insentif loh ya, untuk insentif. Khusus dikutip? Kalau dikutip sangat tinggi. Saya kan mengalami semua. Saya kan mengalami mulai dari awal tahun 2000 tadi kan. Gimana kalau tenaga pendidik yang ada di Samarinda pindah aja ke Kutim gitu ya Pak? Tapi saya belum tahu persis ya. Tapi kalau saya dapat info-infonya cukup besar. Cukup ya. besar ya Pak ya. Karena Katanya 22 juta pendapatannya. Betul. Tidak semuanya, tapi yang tertinggi segitu betul. 22 juta ya Pak? Iya. Saya punya datanya. Jadi kan gini Mbak, ini ya. Penghasilan untuk pendapatan guru itu kan dari 3 komponen. Pertama dari gaji pokok, itu sudah standar, gaji pokok itu standar, mau dimanapun sama tuh gaji pokok itu ya. Iya. Kemudian yang namanya insentif atau tunjangan dari daerah. Nah ini yang beda-beda. Nah ini yang ketiga adalah sertifikasi. Nah ini kan pasti ada hitungannya berapa per bulannya kan begitu. Walaupun mungkin terimanya nggak setiap bulan ya, tapi tetap hitungannya per bulan. Kalau dijumlahkan gaji pokok, kemudian insentif tunjangan dan sertifikasi. Betul, salah satu guru di Kecamatan Muara Wahab itu saya hitungkan totalnya 20 juta sekian. Waduh, saya merinding. Ya, Bisa nggak jadi tenaga pendidik juga kalau gitu ya Pak ya? Saya mau jadi tenaga pendidik tapi langsung di Kutai Timur kayaknya gitu. Enggak, belum. Nah, setiap daerah juga punya punya masing-masing, tapi mungkin ya misalnya mungkin disesuaikan lah. Tapi yang saya dengar ilmu saya sangat tinggi sekali. Oke. Sampai di situ nanti kita lanjut lagi, Pak Mulyono. Pastinya masih banyak yang bisa kita bahas di sini. Tapi nanti juga ada di segmen berikutnya itu nanti ada komentar atau pertanyaan sapa netizen. Siap. Jadi Bapak harus siap dengan komentar atau pertanyaan dari netizen ini ya Pak ya. Kritikan, masukan atau juga saran itu tidak ada masalah. Perlu Pak. Iya, betul. Untuk motivasi kita, gitu ya kan Pak ya? Iya, jadi begini Mbak Lilis ya, sebelum break kita. Oke, baik. Saya itu termasuk sahabat wartawan. Boleh cek ya. Boleh cek, saya itu tidak pernah menghindar dari wartawan. Siapapun dia ya, mau beli cek dari Kutai Timur tuh ya, banyak kawan-kawan semua itu. Karena bagi saya wartawan. Saya boleh cek dulu di Google, benar kan? Boleh tanya itu bagi yang Tribunnya, Kaltim Bocah dan lain sebagainya. Karena justru menurut saya wartawan itu adalah partner kita. Betul. Program kita bagaimana bisa dinilai kalau tidak dipublikasikan, dan teman-teman semua yang punya kapasitas untuk mempublikasikan itu. Walaupun memang ada beberapa hal yang menjadi kan nggak masalah, Mbak. Kita kan tidak semua langsung sempurna. Justru berasal dari kita itulah kita bisa menjadi lebih baik. Yang penting prinsipnya adalah Selembin tidak anti untuk kritik. Nah itu poinnya. Tidak anti untuk kritik. Jadi teman-teman wartawan boleh. Sering-sering aja ke Kutai Timur ya. Langsung ketemu sama Pak Mulyono gitu ya. Berita apa aja tentang pendidikan atau kebudayaan yang ada di Kutai Timur angkat gitu ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu. Kita sudah masuk di segmen Sapa Netizen. Tapi sebelum kita sapa netizen, tadi kita sudah banyak tuh Pak ya bicara tentang pendidikan di sana, mulai dari program, kemudian juga anggaran yang sudah diserap oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur gitu kan, dari APBD yang besar di sana, kemudian juga sudah dialokasikan untuk Dinas Pendidikan sekian, kemudian sudah berjalan semua, ada program-program yang kemudian ini juga menjadi prioritas untuk Pak Mulyono selaku Kepala Dinas. Terus di Oktober ini tanggal 12 ya Pak? 12 Oktober ini tadi udah lewat memang, sudah sama-sama memperingati Hari Jadi Kutai Timur. Yang ke-24. Berarti kan ini ada rentetan kegiatan itu, ya kan Pak? Dalam waktu dekat ini, apa yang akan dilaksanakan dalam memperingati Hari Jadi Kutai Timur? Ya, terima
kasih Mbak Lilis. Terkait dengan peringatan Hari Jadi Kutai Timur, memang ada beberapa agenda yang dilaksanakan. Ya. Di antara sendiri pada saat kemarin, pada saat upacara peringatan, itu ditampilkan juga beberapa kegiatan ya, kesenian yang beberapa juga menjadi sektor dinas pendidikan. Di antaranya adalah launching Magic Land, nah itu kemudian juga tari kolosal, kemudian juga beberapa lagu bahasa Kutai kemarin juga ditampilkan ya, itu dari pendidikan dan kebudayaan kemarin. Kemudian besok hari Minggu ini juga akan dilaksanakan kegiatan yang namanya Kirab Budaya. Nah, Kirab Budaya itu juga kebetulan ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami sebagai legislatornya sudah persiapan matang, kemarin sudah technical meeting. Nah, mungkin besok hari Minggunya laksananya. Nah, jadi pengisi acara semua pure dari masyarakat Kutai Timur? Ya, masyarakat Kutai Timur ya. Tapi kan kalau tadi ada beberapa dinas juga yang menjadi bagiannya. Seperti nanti setelah Kirab Budaya ini ada expo. Nah, tapi itu dari sana di PTSP ya, nah, bukan di kami. Tapi sebagai penanggung jawabnya. Tapi kami tetap ikut berpartisipasi. Artinya apa? Melalui kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur ini, kita ingin sampaikan kepada masyarakat, ini loh capaian program-program pembangunan yang kita laksanakan selama ini. Mudah-mudahan itu yang dengan penyampaian ini masyarakat bisa memahami, bisa lebih mensupport lagi, mendukung untuk bersama-sama mensejahterakan Kutai Timur. Iya, kita langsung sapa netizen ya Pak. Siap. Bahwa kan tadi Bapak bilang Bapak punya prinsip anti apa tadi Pak? Tidak anti kritik. Tidak anti kritik ya, siap. tidak anti kritik. Jadi kita baca dulu dari yang pertama ini ada Adi ya, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sana. Kemudian sejauh apa efektivitasnya? Oke, baik Mbak. Jadi begini, kalau penilaian begini kan kalau kita sendiri yang menilai itu kan tidak objektif namanya. Nah, sangat subjektif ya. Kalau saya bilang bagaimana? Ya saya pasti bilang pasti bagus ya. Iya. Nah, untuk Apalagi saya itu kepala Mbak, dinas gitu kan Pak. untuk itu hari ini mulai tadi malam kita buka BIMTEK-nya. Penyusunan alat ukur ya, alat ukur penerapan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya langsung dari Jogja ya, kita datang dari Kurikulum Pendidikan dan juga saya ke Jogja dengan melibatkan para pengawas. Karena pengawas inilah yang memonitor. Nah, jadi kalau kita bilang saat ini ya pasti bilang bagus lah ya, tapi nanti akan terlihat dari hasil alat ukur ini. Insya Allah di akhir tahun ini akan kelihatan sejauh mana pelaksanaan dan penerapan kurikulum merdeka dan sejauh mana efektivitasnya ya. Kalau tanya sekarang ini ya pasti bilang bagus dong Mbak, tapi akan lebih fair nanti setelah alat ukur ini kita bentuk dan itu kita laksanakan secara menyeluruh di Kutai Timur. Jadi biar bisa dinilai. Iya, objektif kan, makanya hari ini disusun nih indikator-indikatornya. Terus apa saja yang menjadi penilaian semua. Nah, itu kita mendatangkan narasumber ahlinya. Ya, nah, kita tunggu saja sampai akhir 2023 ya, gitu. kan evaluasi kan di akhir tahun dong kelihatan toh. Oke. Iya kan? Betul kan? Oke. Siap. Selanjutnya ini ada dari Mbak Putri. Ya. Bagaimana sih upaya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan yang ada di daerah kota dan pedesaan? Nah, ini kan harus dibandingkan ini ya, membandingkan kota Ini dan pedesaan ya kan. Ya, sekarang perbandingan yang mana dulu ini? Membandingkan kota Sangatta dengan yang di kecamatan sana atau membandingkan kota Samarinda dengan sana ya? Saya kira kalau membandingkan ke daerah lain kami nggak bisa. Ya kan, kalau Pak Gubernur mungkin bisa membandingkan antara Kabupaten A dengan Kabupaten B kan begitu. Ya, tapi kalau kami saya sampaikan bahwasanya upaya kita untuk mengurangi ketimpangan yang tadi Mbak di awal saya sampaikan. Saya melakukan yang namanya pemutakhiran data nyampe ke semua sekolah. Jika kita betul paham kondisi sana, makanya penonton saya adalah Bapak boleh cek nanti ya. Dari yang kan semua lapangan tadi ya, tapi lapangan itu ada madrasah, ya kan, mulai dari RA-nya, MI-nya, MTS dan MA itu bidang Kemenang. Jadi kita pahami ini, itu adalah landing zone Kemenang. Ada SMA, ada SMK dan SLB itu yang menangani adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kami hanya di PAUD itu muka itu macam-macam ya, dalamnya ada kelompok bermain, ada satuan pendidikan sejenis, ada tempat pendidikan anak, termasuk ada TK. Itulah yang bidang PAUD kita, dan PKBM pendidikan non formal atau SKB sangat kita belajar untuk yang negerinya, dan PKBM untuk yang swastanya, kemudian jenjang SD dan SMP ya. Nah, dari
untuk mengurangi demand tadi, makanya kami cek semuanya. Dengan mengecek itu akhirnya dicek nanti ya, dari sekian ratus tadi hanya 2 sekolah Mbak yang tidak kami bangun tahun ini. Selebihnya semuanya kita dapatkan Kenapa 2 porsi. sekolah ini ada apa Pak? Karena 2 sekolah ini mau kita bangun yang baru. Gitu. Saya pikir ada masalahnya. Ini udah sangat tua sekali. Kalau mau kita lihat percuma. Jadi udah sabar. Tahun depan mulai tahun depan ini kita bangun baru. Jadi sarana dan prasarananya itu ya Pak ya? Iya. Fasilitasnya itu ya harus diperbarui semua ya? Memang ya Mbak ya, itu kan membenahi sarana tidak bisa setahun selesai. Betul. Tapi paling tidak sekolah itu mengajukan misalnya 8 usulan, minimal tahun ini sudah kita penuhi 3. Ini kalau kita kerja 3 tahun beres sebetulnya. Kalau memang kita betul-betul fokus dan komitmen untuk ke sana. Nah, saya tidak mau lah mengatakan yang dulu itu nggak fair lah. Pokoknya nanti saya hanya menetap zaman saya ke depan saja. Saya inginnya pemerataan. Semua harus dapat dan semua harus merasakan. Itu poinnya. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi karena kita harus fokus ke depan. Sekali-sekali noleh Mbak, nggak boleh nggak noleh. Iya dong. Gitu ya? Iya dong. Sekali-sekali. Kalau nggak pernah noleh Mbak, kita nggak akan jadi bersyukur. Oh, Nah, dengan menoleh dari masa lalu kita menjadi lebih bersyukur. soalnya ya. kalau udah jadi mantan biasanya ya Pak. Ya, tapi ini lain lagi ya Pak. Iya, oke. Itu pendidikan Clear ya. Iya, Jadi clear cara ya. mengatasi ketimbang tadi kami cek semua lapangan dan semua kita berikan sehingga ada pemerataan. Oh, oke. Berarti kita perlu menoleh sedikit ke belakang untuk bisa memperbarui yang di depan gitu ya Pak. Oke, kita ke yang ketiga. Nih pertanyaan terakhir karena 3 aja ya. Dari Dayat, Mas Dayat. Wah. Kenapa Disdikbudku tim melarang penjualan buku pelajaran baik secara koperasi maupun perseorangan? Nah, Kenapa Pak? Ini yang sangat menarik Mbak. Jadi gini. Oh, jadi memang Betul, dilarang. saya melarang. Kenapa Pak? Jadi begini, kemarin itu ya ada sebagian lah ya yang membahasakan terjadi komersialisasi ya, atau terjadi apa namanya itu ya, mencari keuntungan lah, sekolah berbisnis lah, bahasa kurang lebih gitulah ya, melalui koperasinya. Nah, saya tegaskan ya, sekolah tidak boleh berbisnis ya, sekolah berbisnis, sekolah pure. Nah, buku wajib itu bisa sediakan. Memang betul, ternyata di dalam pendidikan ini ada yang namanya buku pendamping. Nah, buku pendamping inilah yang masih dibutuhkan. Nah, makanya kita kaji lagi kalau memungkinkan nanti, ya kita kalau aturan membolehkan ya kita sekali buku pendampingnya kita berikan ya untuk siswa-siswa kita ya. Jadi prinsipnya adalah kita melarang ini bukan tidak boleh beli, tetapi kita menghindari sekolah berbisnis. Nah, itu tidak boleh begitu. Karena jangan sampai nanti ada komersialisasi itu. Nah, silakan. Makanya saya tawarkan kalau ada pihak lain yang mau jualan buku silakan saja ke sana. Tapi kalau ini juga yang meminta masyarakat juga gitu. Janganlah sekolah berbisnis bahasa kasarnya begitu. Betul, Nah, itu betul. sih. Itu poin. Itu memang itu kebanyakan terjadi ya. Nah, kan kami itu Sering ada itu. terjadi. Saya tegaskan tidak boleh itu ya. Kalau melanggar dua ya kita sampaikan ke saya dan saya akan tegur itu ya. Ya. Tapi kan ini salah satu fasilitas juga untuk siswa Pak. Karena begini Mbak ya, memang itu dilema ya. Kadang-kadang saya tanya, bahkan saya rapatkan Mbak. Saya merapatkan sama Ngkorir, Mbak, kenapa ada bahasa begini? Karena untuk asalnya juga tadi, saya kan tidak pernah diketik sama wartawan. Wartawan datang ke saya atau LSM bilang ke saya, Pak, begini-begini, oke. Saya datangkan semua. Memang kadang-kadang itu dari orang tua juga, Mbak. Kenapa orang Karena terlalu sayang, terlalu pengennya dengan anaknya itu, buku apa lagi yang kami siapkan? Buku apa lagi? Malah mereka nanya-nanya begitu. Nah, padahal kan harus pahami kemampuan orang kan tidak sama. Nah, jadi intinya yang buku wajibnya dulu pemerintah siapkan. Kalau mau yang lebih silakan saja. Apalagi hari gini loh. Iya. Tinggal buka HP, apa yang nggak ada, ya kan? Di Google. Nah, Google ya. Nah, bahasanya kan begitu kan? Tapi kalau kita bicara tingkatan SD kan nggak mungkin anak-anak SD harus bawa HP, bukan sih? Bukan, masih di rumah kan. Kan buku wajib kan ada. Misalnya tugas-tugas segala macam kan bisa dibantu di rumah tuh. Saya tadi. Oke. Tapi saya sepakat ini ya, saya sepakat ini betul nih. Artinya kami tidak ingin ada komersialisasi, itu poinnya. Tapi kami tidak mempersulit, silakan lah ya. Silakan saja Ya, di luar gitu ya. luar, ya, Yang penting sekolah itu tidak boleh berbisnis. Nah, itulah itu poinnya. Sepakat saya. Ini nggak salah ini bahasa ini. Netizen nggak salah, ini udah bener nih ya. Iya. Yang salah orang-orang tertentunya saja gitu ya. Yang berbisnis maksudnya gitu, yang menaikkan harganya tidak sesuai. Kasihan orang tua. Kasihan orang tua karena tidak semua pekerjaan orang tua itu memiliki gaji yang per bulannya sekian nominalnya gitu ya kan Betul, Pak. Oke, kita sepakat dan sudah terjawab semua ya 3 pertanyaan dari netizen ini. Ya, siap. Mudah-mudahan
ini menjadi satu kepuasan untuk mereka. Tadi ada Adi, ada Putri, dan yang terakhir ada Dayat. Jadi sudah terjawab oleh Pak Mulyono. Siap. Di sesi Sapa Netizen. Selanjutnya di Ngobris ini juga ada saya punya jokes, bukan jokes juga sih Pak. Siap. Jadi kalau misalkan saya punya pertanyaan, misalnya nih, bentar saya izin, dari Bapak namanya siapa? Istri saya. Iya. Desi Wahyu Fitrisya. Panjang banget Pak. SPMSI. Oh, lengkap dong. Singkat aja Pak. Desi ya. Nah misalkan saya sebut nama Desi, Bapak jawabnya apa gitu? Oke. 3 kata, Ya. paling banyak 5 kata lah ya. Nah. Gitu ya. Gitu. Udah paham ya Pak? Berapa kata? 1 kata, 5 kata? Kebanyakan. Jangan 1 kata. Oh, jangan 1 kata. Iya, 1 kata dari saya. Oke. Bapak boleh Oke. lebih dari 1 kata gitu. Ya, oke. Karena Bapak ini adalah banyak perjalanannya ya, tapi yang jelas memang orang pemerintahan lah ya. Ya. Dan sekarang ini lebih fokus di dunia pendidikan dan budaya. Oke. Kutai Timur, Kutim sejahtera. sejahtera. Ya, 5 kata tadi ya. Maaf ya. Boleh. Oh, ya. Berapa kata boleh? Kutim ya, sejahtera, kemudian sesuai dengan lagunya tadi, kerjaku pasti akan kembali ya. Aku pasti akan kembali. Ya, pasti akan kembali ya. Artinya kutim itu membutuhkanku dan aku membutuhkan kutim. Weh. Itu ada maksudnya itu. Membutuhkan ya. Iya, betul. Kutim membutuhkan Bapak juga membutuhkan Kutim gitu ya. Marsnya begitu, Mbak. Marsnya begitu ya. Apa nggak Pak Mars? Apa? Coba apa Pak? Dikit. Ya. Apa? Ya, Kutai Timur ya, tanah kelahiran, tempat dikutarkan ya. Kalaupun biarpun daku pergi jauh, daku pasti kembali. Oh ini. Iya, kan Bapak sebagai warga Kutai Timur memang sudah lama di sana, jadi memang harus hafal dengan lagunya itu ya, Mars Kutai Timur. Ya, oke. Kutim, pendidikan. Pendidikan maju, sejahtera, ya kan, dan tuntas. Maju, sejahtera, dan tuntas. Kita urai? Hah? Mau kita urai? Boleh. Oh iya. Pendidikan harus maju, tentu harus mengikuti perkembangan ya. Oke. Kemudian sejahtera, guru-gurunya harus sejahtera ya. Oke. Tuntas, programnya harus terselesaikan. Oh, keren. Satu lagi Pak, gaji. Gaji lebih dari cukup, ya kan? Gaji perlu disyukuri, gaji perlu ditingkatkan. Oke. Karena kalau tidak ditingkatkan sejahtera ya Pak. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih dari hari. Walaupun kutu tinggi, kalau memang bisa ditambah kenapa tidak? Kan begitu ya. Artinya harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Semua juga untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Iya, karena memang menjadi seorang pemimpin itu yang dipikirkan banyak. Bukan hanya diri kita aja. Iya. Ya, apalagi kalau pendidikan dan kebudayaan, wah ini luas banget gitu ya kan Pak ya. Terutama pendidikan yang ada di Kutai Timur dan juga mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kutai Timur. Yeah. Luar biasa Pak Mulyono. Oke, closing statement. Gak kerasa ya Pak Mulyono? Tadi mau tanya istri saya, jadi tanya. Oh, udah Pak. Kamu sih panjang banget Pak. Saya mau tanya tentang Desi, saya bisa jawab. Nggak usah, itu tadi cuma contoh Pak. Maksudnya kalau dia dengarkan biar tahu bagaimana sih gambaran suaminya terhadap istrinya. Boleh. Bapak gimana Pak? Ya, Ibu Desi atau istrinya Bapak sampai akhirnya Bapak jatuh cinta dan kemudian menikahi Ibu Desi. Oh, harus begitu ya? Ini sebelum closing statement ya kan? Ya gimana? Kan Bapak yang mau nih. Ya, kalau saat ini maunya nggak begitu Mbak, kepanjangan itu. Kepanjangan. Desi gitu, jadi kan Desi kan kepanjangan tadi kan, panjang banget namanya. Saya taunya Desi Ratnasari doang Mbak. Tenda biru. Mbak ini tanya Desi, maka jawab saya hanya 3 kata saja. Apa tuh? Cantik, penyayang, dan motivator. Wih di. Cantik, penyayang, dan motivator. Iya.
Mau diurai boleh. Urai dikit lah. Urai, oke. Boleh dikit aja dikit. Bahkan saya heran juga Mbak, kenapa setiap yang namanya Desi pasti cantik. Pak, ini bukan karena di depan ada kamera ya Pak. Jangan aman jangan. Iya, oke. Kemudian penyayang ya, saat saya ini Mbak, anak saya banyak, anak saya tuh 5. Laki-laki semua dan semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan yang cukup bagus. Yang satu kuliah di Brawijaya, yang satu di Unair, yang satu di Malise. Anak saya bagus semua itu pasti karena istri saya yang menyayangi mereka. Betul. Dan yang terakhir tadi motivator keberhasilan seorang suami karena ada istri di belakangnya. Aduh. Kapan saya bisa punya suami kayak Bapak ya? Aduh. Jangan. Kenapa Pak? Satu saja istri saya. Pak, saya bertanya gitu bukan mau jadi istri. Aduh. Oke. Pak, sebelum kita closing, terakhir Pak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kutai Timur khususnya ya Pak ya? Itu closing dong. Itu closing. Closing aja deh Pak. Ya, closing kan jadi kan. Jadi closing statement ya Pak ya. Tentunya dari segi dunia pendidikan dan juga kebudayaan gitu. Ya, baik. Untuk closing saya ya, ini mungkin saya sampaikan untuk pada dua ya Mbak ya, pada yang saya bina yaitu para guru-guru dan yang mungkin kepada masyarakat ya. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Timur ya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa terpilih? Karena kita pahami bersama untuk di agama Islam ini, apabila kita meninggal habis semua urusan, tinggal 3 perkara, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu punya peluang untuk itu, maka jangan sia-siakan, gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Karena juga disampaikan banyak amalan-amalan dunia hanya bisa menjadi amalan akhirat karena lurus niat, dan jadinya juga banyak amalan akhirat hanya menjadi amalan dunia karena kurang lurus niat. Untuk itu mari kita bulatkan niat, kita didik anak-anak kita jadikan mereka generasi emas, berakhlak mulia dan cerdas secara intelektual. Itu untuk para gurunya ya. Nah, untuk masyarakat ya, masyarakat kami tidak mungkin mampu berbuat banyak tanpa support dan dukungan dari masyarakat. Untuk itu mari terus dukung kami ya. Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan kepada kami. Mari bersama-sama kita bangun Kutai Timur untuk kemajuan dunia pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, kita sepakat dan kita semua juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mulyono tadi, baik itu untuk tenaga pendidik atau kependidikan dan juga kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, mewujudkan tujuan atau visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur gitu ya. Terakhir satu cuma kurang Mbak. Tadi katanya 2 aja Pak. 3 sekalian Mbak. Ternyata ada support dulu. Ntar ada satu lagi nggak? Enggak ya? Kan untuk tenaga pendidik, untuk masyarakat yang terakhir satu Mbak. Apa tuh? Untuk para pemangku kepentingan. Bapak Bupati dan juga Dewan, Bapak Wakil Bupati Dewan, apa yang sudah diberikan saat ini untuk kemajuan pendidikan itu sudah luar biasa. Harapan kami sebagai pelaksananya ini, pertahankan dan tingkatkan. Itu yang penting Mbak. Bupati dan Pak Wabub serta ini, Dewan ya. Beserta Dewan ini yang disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam oleh Pak Mulyono. Semua sudah terlaksana begitu ya, sudah berjalan dengan baik dan kalau bisa kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan ini semua bisa terrealisasi sebelum masa jabatan beliau berakhir gitu ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyono. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan di podcast ini. Sering-sering bersinergi dengan wartawan, terutama wartawan yang ada di sini ya Pak. Siap. Jadi bisa diundang lagi Pak ke sini. Siap. Oke, sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih, Semangat selalu untuk memajukan dunia pendidikan yang ada di sini. Amin. Oke, dan pastinya mudah-mudahan dengan adanya Sukri and the Gang ini ngobrol sampai habis. Dan memang sudah habis waktunya, jadi sudah tidak ada lagi obrolan yang perlu kita bicarakan ya Pak. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.